Thermaltake. Brand yang satu ini termasuk salah satu brand produksi CPU cooler yang sudah cukup lama dan berumur. Nah, yang mau aku review kali ini adalah salah satu seri termurahnya, Contact 9 SE. CPU cooler ini bisa dipasang di mobo AMD maupun Intel dengan ukuran yang compact, dengan 2 heat pipe dan fan 9 cm dengan max speed 2000 rpm. Dan noise rate yang bisa dibilang standar lah. Langsung aja ya kita unboxing dulu. Ini kita dapetin sebuah kartu garansi yang cukup lebar dan penuh tulisan. Terus juga jelas ada kertas manualnya yang pastinya ada cara pemasangan. Nah, ini kita dapetin sepasang besi pengait buat memasang fan ke heatsink. Dan ini ada bracket universal untuk mobo Intel. Bahannya dari plastik, support sampai LGA 1700. Terus untuk memasang bracketnya ke mobo, kita juga dapetin 2 set kaki-kaki plastik untuk penguncinya. Gak lupa ini ada sesaset thermal paste model boom bumi instan bertuliskan Thermaltake tanpa spek. Untuk fan-nya ini basic banget sih modelnya. Frame hitam dengan blade putih yang desainnya kelihatan biasa-biasa aja. Tapi build quality-nya bagus banget. Tipe fan ini adalah TT9225. Oh iya, dan untuk konektornya dia pakai 4 pin PWM ya. Good. Langsung kita lihat heatsinknya guys. Dilihat dari atas, heatsinknya ini ada cetakan logo Thermaltake tanpa cover. Dan untuk fan-nya bukan yang tebal-tebal banget, tapi lebih solid dan bagus dari rata-rata CPU cooler 100 ribuan lainnya. Sayangnya untuk penguncian ke bracket ini masih pakai sistem cantolan yang agak menyusahkan, bukan pakai baut. Kita lanjut ke area bawah alias baseplate. CPU cooler ini punya baseplate yang cukup mulus, dengan 2 direct contact heat pipe yang memang jadi andalan Thermaltake sejak dulu. Posisi heat pipe-nya menyempit di tengah, kemudian menyebar menjauh saat naik ke heatsink. Oke lah, sekarang aku mau coba pasang cooler ini. Aku mulai dari pasang fan ke heatsinknya ini dulu. Untuk praktek pemasangan seperti biasa, aku pakai mobo Intel socket LGA 1150. Dan pertama-tama kita pasang kaki-kaki spacer ke lubang di bracket yang disesuaikan sama soket mobo kita. Pastiin udah bener, nggak ada yang miring, baru kita masukin ke 4 lubang di mobo. Terus kita kunci pakai kaki-kaki plastik pengunciannya ini guys, tinggal dimasukin aja. Setelah itu jangan lupa kita apply thermal paste. Di sini aku pakai Deepcool Z5. Terakhir tinggal kita pasang cooler ke bracketnya. Ini gampang-gampang susah. Kalau posisi mobonya di dalam casing perlu sedikit tenaga dan harus pas. Nah, setelah dicolok RAM, di mobo MATX kecil gini pun clearance-nya cukup jauh guys. Jadi jelas nggak bakalan ada masalah ya dengan part-part di sekeliling prosi. Soal noise fan, walaupun ini fan 9 cm dan rate RPM-nya tergolong tinggi, tapi ternyata cukup silent loh. Nggak berisik, nggak bakalan mengganggu lah. Kalian dengerin sendiri aja ya. Oke, sekarang kita masuk sesi pengujian. Di sini aku pindah ke platform Intel LGA 1700 dengan prosesor Core i5 12400F yang populer. Kalian bisa lihat penampakan Contact 9 SE ini saat kondisi nyala di dalam casing. Tentu aja ya, nggak ada RGB atau nyala LED-nya apapun. Ini cooler cocok buat kalian yang mau build PC tanpa RGB atau nggak suka sama RGB-RGB-an. Untuk tes pertama, seperti biasa, aku jalankan WePrime Benchmark Stability Test. Di sini dengan package power 62an watt, suhu maksimum prosiku ada di 64 derajat Celcius. Ini suhu yang tergolong lumayan adem ya.
Karena kalau kita bandingin sama Intel stock cooler bawaan ProSeek Gen 12, suhu maksimum ProSeekku saat tes yang sama bisa nyampe 80 derajat Celcius guys. Ya walaupun package powernya kebetulan lebih tinggi sih, tapi cuma selisih 3 watt aja. Tes selanjutnya di Cinebench R23, setting loop 10 menit. Di tes yang berat ini, ProSeekku terbaca package power max-nya di 75 watt. Dan suhu max yang didapat ada di 69 derajat Celcius. Ini juga tergolong oke, karena saat aku pakai Intel stock cooler, suhu maksimumnya bisa menyentuh 91 derajat Celcius. Sampai ada CPU throttling nih. Package power lagi-lagi kebaca 3 watt lebih tinggi. Tapi toh seandainya ada di 75 watt juga aku rasa bakalan masih di kisaran 90 derajat Celcius. So, sesuai ekspektasi ya, sebagai brand CPU cooler yang sudah tua, Contact 9 SE ini walaupun penampakannya kayak cooler tower murahan, tapi performanya nggak murahan. Performanya jelas lebih bagus dibanding Kyosama KA200D atau Jonsbo CR1200. Oke, jadi sekian aja review kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. See you!